Horas Beligi Akademi Kanal Perjuangan untuk keadilan bagi kita semua rakyat jelata dari kami di tepian Danau Toba yang indah. Oke, pertanyaan. Bagaimana sebetulnya Christopher Harimandrianto, Pak, melakukan rekayasa? Christopher Harimandrianto, ya, bagi yang baru pertama kali menonton video kami di Beligi Academy, sudah sering kita bahas. Ya, Christopher Harimandrianto ini adalah seorang ahli digital forensik yang dihadirkan di persidangan Jessica Kumala Wongso pada tahun 2016, ya. Dia dihadirkan pada tanggal 10 Agustus 2016, ya, hari yang sama dengan ahli digital forensik JPU juga Muhammad Noel Azhar pada tanggal 10 Agustus 2016. Ya, 10 Agustus 2016. Pada saat Christopher Harimandrianto, ya, dihadirkan, itu dihadiri oleh Kombes saat itu, ya, siapa itu, Krisnamurti, yang sekarang sudah Irjen, ya, Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, Mabes Polri. Jadi ketika Christopher Harimandrianto menyajikan rekayasanya, ya, terkait dengan warna kopi di Kanal 9 dan posisi pengaduk di kamera 7, itu dia didukung oleh Krisnamurti, ya, sekarang Irjen Polisi Krisnamurti, dan satu lagi Hendro Purnomo, ya. Hendro Sukmono juga itu sudah menjabat juga, ya, di Polrestabes Surabaya, ya. Yang mengambil sumpah juga itu Hendro Sukmono itu, ya, pasti terlibat juga dalam rekayasa terstruktur dan sistematis yang dilakukan oleh pimpinannya, ya, mulai dari Kapolda Metro Jaya 2016 saat itu Tito Karnavian, yang selanjutnya pada bulan Juli menjadi Kapolri, ya, Juli 2016, dan sekarang masih menjabat sebagai Mendagri di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, ya. Jadi Christopher Harimandrianto ini adalah pengurus Asosiasi Forensik Digital Indonesia yang didirikan oleh Muhammad Noel Azhar sendiri, ya. Pengurusnya 2015 sampai 2019. Itulah yang kita sayangkan, ya. Ketuanya, bahkan pendirinya Muhammad Noel Azhar, dan pengurus terasnya Christopher Harimandrianto, ya, dengan nyata-nyata merusak barang bukti digital, merekayasanya untuk kepentingan semua naik jabatan, ya, mulai dari Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Noel Azhar, semua naik pangkat, bahkan ada sampai Kapolri, ya, Tito Karnavian. Dan para JPU yang menyajikan video CCTV rekayasa ini, ya, yang membuat Jessica tertuduh, ya, dipidana, dia dituntut, didakwa, dan dipidana menjalani penjara 8,5 tahun, ya. Para JPU ini, jaksa ini juga naik pangkat, mulai dari Ardhito Muardi, Sandi Handika, Sugi Carvalho, Hari Wibowo, ya, Wahyu Oktaviandi, dan Mailani Bubung. Jadi terstruktur ini, ya, polisi merekayasa barang bukti digital, bekerja sama dengan para jaksa, menghadirkan barang bukti digital yang sudah direkayasa itu dengan free make dan erase shot oleh Muhammad Noel Azhar dan Christopher Harimandrianto itu. Jadi semua secara sistematis terstruktur, mereka ini naik jabatan dengan cuma modal freeware saja, ya, perangkat lunak gratis, ya, yang bisa dipakai, diunduh oleh orang lain untuk mengotak-atik dimensi frame yang seharusnya tajam, ya, 2 juta dikurangi menjadi 0,5 juta pixel per frame. Laju frame-nya juga harusnya 25 frame per detik, diturunkan menjadi 10, ya, dipermainkan laju frame juga. Jadi hanya bermodalkan itu mereka semua naik pangkat, ya, karena memang pada kasus ini memang menarik perhatian publik nasional. Jadi seperti pencapaian bagi mereka, padahal pencapaian tersebut adalah produk
rekayasa yang menjadi produk resmi Polda Metro Jaya 2016 pimpinan Tito Karnavian. Oke ya, untuk lebih detailnya ya kita akan menerangkan teknisnya bagaimana sih si Christopher Harimanrianto ini apa sih rekayasanya ya terkait untuk warna kopi ya. Ini sengaja direkayasa oleh Christopher Harimanrianto. Kenapa warna kopi ini penting ya? Dan sangat penting karena ini adalah menjadi rujukan bagi toksikolog dari pihak JPU, yaitu Nur Sambran Subandi dan Imade Agus Gelgel. Jadi dari analisa rekayasa tersebut yang menggunakan Photoshop Adobe CS6 ya, kalau tidak salah itu CS6 di crop ya, terus diupload ke website gratis yang katanya standar internasional, ternyata hanya menggunakan image color summarizer ya. Jadi setelah direkayasa dianalisa dengan website gratis saja, jadi nggak ada standar internasionalnya. Nah, perbedaan warna yang sudah direkayasa ini yang mengindikasikan adanya sianida, inilah yang menjadi rujukan bagi Imade Agus Gelgel dan Nur Sambran Subandi ya. Nah, ini diperkuat juga dengan para saksi fakta ya. Nah, saksi fakta ini kan bisa menipu ya, bisa manipulatif ya, dan bisa digiring. Jadi harusnya yang lebih dipercaya adalah bukti materialnya, warna kopi yang ada di 2 titik pada saat disajikan oleh Agus Trono dan diambil oleh Sari pada saat sudah diminum oleh Mirna Salihin. Tapi ya itu ya, karena yang sudah direkayasa disesuaikan dengan para saksi palsu. Nah, inilah yang terjadi pada tahun 2016 yang lalu. Nah, untuk detailnya Christopher Harimanrianto itu memanipulasi ya. Kita lihat di metadatanya ya. Jadi bukan dari YouTube seperti tuduhan dari Sandi Handika selalu ya terhadap analisa saya supaya menggiring hakim dan menipu hakim. Sandi Handika selalu menuduh saya menggunakan YouTube. Padahal saya selalu menggunakan metadata yang ada di BAP mereka sendiri, yang mereka produksi sendiri ya. Untuk kanal CH9 ya, pukul 15.35 itu sampai 16.59. Itu di situ tertangkap ya Agus Triono menyajikan kopi. Nah, di situ dianalisa warna kopinya ya untuk kanal 9 15.35 sampai 16.59. Nah, di situ Christopher melakukan sengaja menurunkan resolusinya ya, harusnya dari 1920 kali 1080 pixel dan laju frame-nya juga diturunkan menjadi 10 frame. Harusnya 25 frame per detik sesuai dengan spesifikasi DVR Telview FD161S yang terpasang di Cafe Olivier ya. Di situ sengaja diturunkan resolusinya. Nah, penurunan resolusi ini sendiri yang merusak warna ya. Tentu bukan hanya karena kecil aja kerdil objek di situ, objek-objek dalam video, tetapi ya akibat transcoding yang mereka lakukan dengan e-write soft ini ya tentu mengubah warna, karena warna itu kan direpresentasikan dengan nilai bilangan bulat ya untuk R, G, dan B. Nah, akibat transcoding tadi itu, perubahan resolusi itu, penurunan resolusi, maka nilai-nilai bilangan bulat yang mewakili warna itu ya berubah. Ya itulah, karena nilai bilangan berubah, maka warna yang direpresentasikan oleh bilangan-bilangan RGB itu ya menjadi warna yang berbeda ya dari seharusnya gitu ya, yang aktual, yang faktual ya. Kemudian ya, warna kopi yang disajikan Agus Trono itu dibandingkan dengan warna kopi ketika diambil oleh Sari, petugas Cafe Olivier. Tertangkap di kamera 9 16.59 sampai 18.25. Nah, di sini dibiarkan otentik sesuai dengan spesifikasi Telview DVR Telview FD161S ya, dan sesuai dengan jawaban dari poin 27 Muhammad Noah Lazar di BAP-nya itu, bahwa sistem CCTV memiliki resolusi 1920 1080 pixel. Dan di situ laju frame-nya juga 25 frame per detik sesuai dengan
sistem PAL ya, Phase Alternating Lines yang digunakan oleh DVR Telview FD161S itu. Kodeknya juga sama. Kodeknya H264. Jadi inilah yang otentik, 1659 sampai 1825. Jadi perbandingan dua titik, yang satu Agustriono sudah dirusak resolusinya, dan pada saat diambil sari warna kopinya itu otentik, dimensi primnya ya jelas berubah warna itu ya. Indikasi perubahan warna ini dipakai oleh toksikolog Nur Samran Subandi dan siapa si Imade Agus Gelgel. Jadi di kodeknya diubah ya, terus laju primnya diubah, dimensi prim berubah ya, berubah semua warna kopi pada saat disajikan Agustriono. Ya ini memang kesengajaan oleh Christopher Harimanrianto ya. Padahal untuk menguji mana yang segmen yang otentik, apakah segmen 1535 sampai 1659 pada saat Agustriono menyajikan kopi, atau 1659 sampai 1825 pada saat Sari menyajikan mengambil kopi setelah diminum Mirna Salihin ya. Kita bisa lihat aja di spesifikasi DVR Telview FD161S, outputnya 1920 1080, frame rate-nya 25 fps atau PAL ya, atau opsinya ada dua, 30 fps untuk NTSC, National Telecommunication System Committee ya. Terus kodeknya juga H264 DVR itu, atau dikenal dengan AVC ya, Advanced Video Coding. Nah, jadi yang benar adalah, yang otentik adalah segmen 1659 sampai 1825 pada saat Sari mengambil warna kopi itu setelah diminum Mirna Salihin gitu loh. Jadi segmen sebelumnya 1535 sampai 1659 itu direkayasa oleh Christopher Harimanrianto untuk membuat perbedaan warna kopi itu yang sengaja dibuat berbeda ya, oleh Christopher Harimanrianto. Karena itu terkait dengan analisa warna kopi ya, yang sengaja direkayasa oleh Christopher Harimanrianto. Yang kedua yang disajikan oleh Christopher Harimanrianto di persidangan yang juga direkayasa adalah ketika dia mengatakan bahwa Mirna Salihin langsung mengaduk dengan sedotan yang sudah ada di dalam gelas. Karena tidak terlihat Mirna Salihin mengambil sedotan, pergerakan tangannya mengambil sedotan dari atas meja. Ini juga manipulasi ya, yang disengaja. Itu dia terangkan di kamera 7 ya. Di kamera 7 itu dia bagi dua segmen, dua potongan ya. Yang pertama 1557 sampai 1717, yang kemudian 1717 sampai 1839. Dan kita ketahui Mirna Salihin ya, almarhumah Mirna Salihin datang pada pukul 17.18 WIB ya, local time Jakarta. Nah, sengaja dipotong di 1717. Jadi 1557 sampai 1717 dan 1717 sampai 1839. Nah, ketika Mirna Salihin meminum kopi itu ya, itu terjadi pada waktu 17.18.33 ya, sekitar itu. Nah, disitulah Christopher Harimanrianto memanipulasi ya, memainkan dimensi primnya menjadi 960-576, menjadi setengah juta pixel per frame ya. Jadi objek itu menjadi kabur sekali, mengerdil. Ketika dia zoom, maka itu menjadi objek-objek itu bulatan tepi-tepinya itu menjadi kasar, bentuknya juga sudah rusak ya, kontur-kontur apa yang terletak di atas meja 54 itu menjadi rusak ya. Untuk apa dirusak? Ya supaya hakim tidak bisa melihat dengan jelas, sehingga hakim hanya bersandar pada keterangan dari Christopher Harimanrianto. Ya, selain itu juga dia merusak juga, menurunkan laju frame. Ya, 10 frame per detik ya, harusnya 25 frame per detik sesuai dengan spesifikasi Telview ya. FD161S harusnya 25 frame per detik. Nah, terus kodeknya juga dia rusak. Harusnya kodeknya H264 ya, atau AVC ya, Advanced Video Coding, dia ubah di situ menjadi MPEG 4. Jadi mengapa kodek itu diturunkan menjadi versi lama? Supaya lebih rusak, lebih kabur gitu oleh Christopher Harimanrianto ya. Jadi kerusakan ini sendiri
ya, akibat penurunan resolusi frame ya, atau dimensi frame dan laju frame ya, itu menyebabkan distorsi 89% lebih. Jadi apa yang diamati oleh hakim Binsar Gultom, Partai Tulus Utapea, dan Kisworo itu ya cuma 10%-an saja informasi visual itu. Jadi dengan mata senja mereka ya tidak mungkin mengamati 10% ya. Nah, karena mereka juga kabur, mereka lihat, dan itu seringkali diakui oleh Hakim Binsar Gultom sendiri ya di persidangan, yang dia tidak bisa membedakan centerpiece dengan paperback. Bayangkan ukuran objeknya aja sangat berbeda antara centerpiece dengan paperback, apalagi sedotan ya kan. Nah, di situ diakui seringkali dia sangat menyandarkan pengamatan visual dia sendiri yang tidak mandiri. Karena apa yang sudah dikaburkan oleh Christopher Harimandrianto ini. Akhirnya digiringlah ya dengan pengaburan ini, digiringlah oleh Christopher Harimandrianto tadi itu pergerakan sedotan ya. Dia katakan Mirna Salihin langsung mengaduk dengan sedotan sudah ada di dalam gelas. Karena tidak terlihat pergerakan tangan Mirna Salihin mengambil sedotan dari atas meja. Nah, sedotan ini dituduh Jessica yang menaruhnya. Nah, dikaburkanlah ya supaya sesuai dengan narasi rekayasa mereka. Nah, inilah perbuatan yang sangat brutal, barbar, biadab ya yang dilakukan oleh institusi negara. Polda Metro Jaya 2016, pimpinan Tito Karnavian dan Direktur Reskrimumnya Krisnamurti. Ini kan tidak bisa kita biarkan ya. Padahal tugas ahli forensik digital, apalagi dia pengurus dari Asosiasi Forensik Digital Indonesia yang didirikan sendiri oleh Muhammad Al-Azhar, itu kan menjaga keutuhan data. Ya, bagaimana mungkin data utuh kalau terdistorsinya saja sudah 89% ya. Akibat penggiringan berdasarkan merusak barang bukti digital inilah akhirnya Hakim Binsar Gultom dan kawan-kawannya teryakinkan dengan narasi rekayasa ini, karena mungkin mereka percaya ya yang ahli digital forensiknya ini Muhammad Al-Azhar adalah kepala laboratorium komputer forensik Mabes Polri, dan Christopher Harimandrianto ini dengan embel-embelnya lulusan Monash University, asosiasi forensik, anggota atau pengurus Asosiasi Forensik Digital Indonesia, terus juga banyak kursus-kursusnya juga ya, IEC bla 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 untuk segala macam itu kursus. Jadi narasi atau rekayasa mereka ini dibungkus dengan hal-hal yang berbau internasional. Kredensial mereka yang sudah sering hadir di persidangan. Nah, inilah yang membuat hakim teryakinkan. Nah, kedua ahli forensik ini ya pasti sudah sering melakukan ini ya, karena sudah sangat lihai ya, dalam bersaksi, menipu di persidangan ya. Maka ketika kita ajak mereka untuk berdiskusi di luar persidangan, ya mereka tidak mau, karena mereka memang sangat ahli hanya di persidangan untuk menipu-nipu hakim ya. Kalau dibawa ini ke komunitas ilmiah, ya tentu dia tidak berani, karena dia akan kita telanjangi ya. Karena ini perbuatan yang sangat manipulatif, yang menginjak-injak hukum ya. Dengan kredensial mereka yang sangat meyakinkan, Hakim Binsar Gultom teryakinkan ya. Terus argumen saya ditolak kan gitu. Argumen saya ya diabaikan, bahkan ditulis oleh panitera pun cuma 1 halaman atau 1,5 halaman saja dari persidangan saya 3 atau 4 jam tahun 2016 yang lalu ya. Untuk mendukung rekayasa itu ya punya saya diabaikan ya oleh Binsar Gultom dan hakim lain, dan argumen rekayasa kedua ahli forensik penipu inilah yang dikutip hampir penuh ya, kopas ya di keputusannya itu, di putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 2016 yang lalu. Jadi pesan saya lah ya kepada Christopher Harimandrianto ya, Anda juga seorang manusia, tentu Anda dibekali oleh nilai-nilai kebaikan oleh orang tua di dalam keluarga ya. Tentu ini jika keluargamu tahu ya, sanak saudaramu tahu, ini kan sangat memalukan, dan mereka tahu betapa kejamnya Anda di dunia ini ya. Entah demi
Kalau Anda kan tidak berkarir di kepolisian, tentu Anda dapatkan yang lain ya, proyek pengadaan barang, ya, proyek auditing segala macam. Ya mengaku salah lah, ya. Tidak ada jalan lain, tidak ada lagi gunanya Anda tetap mempertahankan kebohonganmu demi kebohonganmu, hanya mencari materi di dunia ini ya. Jujur sajalah, sudahilah semua rekayasa ini. Apalagi ketika Anda nanti mau dihadirkan minggu depan oleh Jaksa Sandi Andika. Tolak saja atau berkata jujur sajalah di persidangan itu. Yang mulia, benar saya telah merusak, mengubah-ubah barang bukti digital dengan software gratisan, ya, free make dan atau apa namanya e-readshop itu. Jadi jujur sajalah Anda di depan hakim, sudahi, karena cobalah pikirkan nasib seorang anak manusia akibat manipulasi kalian, perbuatan rekayasa kalian, harus tertuduh dia seumur hidupnya sebagai pembunuh. Ya, padahal itu akibat rekayasa kalian. Berpikirlah kalau itu terjadi pada sanak saudaramu. Sudahilah, bertobatlah kau. Ajaklah Muhammad Noah Lazar itu untuk bertobat. Bagaimanapun kalian sebagai seorang anak manusia, pasti ada kebenaran, kebaikan di dalam diri kalian sendiri. Jangan mau lagi dipaksa oleh jaksa-jaksa itu atau polisi-polisi jenderal itu untuk memaksa kalian untuk tetap melakukan penipuan, berbohong di persidangan gitu. Sudahilah ya, meskipun ini beresiko untuk kalian, tapi ini pasti yang terbaik untuk kalian gitu. Saya yakin kalian ahli forensik digital, paham ini ya, dalam hati nurani kalian itu pasti memiliki kebaikan, secuil, secercah kebaikan. Ya, tidak. Saya yakin kalian dipaksa untuk melakukan ini ya. Bertobatlah, karena nggak ada apanya. Membuat kalian berbohong akan busuk hati itu dari dalam. Oke? Ada pertanyaan lagi? Bukan pertanyaan. Bisa saya simpulkan dari pengamatan awam saya ya. Saya simak tadi. Christopher Harimandrianto berarti dia peranannya sangat penting juga, karena kan mengubah warna kopi begitu ya. Padahal kan kasusnya Jessica ini namanya kopi sianida. Di dalam kopi ada sianida. Nah, volume di situ juga kan berarti berapakah yang diseruput yang diminum oleh Mirna? Soalnya kan oleh ahli-ahli patologi atau ahli kimia kan mengatakan kalau diminum berapa sekian miligram bisa mematikan, lethal death segala macam. Berarti ini kan krusial juga ya, volumenya kopi yang tersisa setelah diminum Mirna, setelah diminum Hani Juwita Bun gitu ya. Iya, sangat penting. Jadi rekayasanya Christopher Harimandrianto ini memang perannya sentral sekali. Tadi indikasi warna kopi, katanya kalau ada sianida terjadi perubahan warna katanya kan. Nah, perubahan warna itu memang karena disengaja dia. Satu segmen di kamera 9 diturunkan resolusinya, ya warnanya pasti berubah dibandingkan dengan yang otentik pada saat Sari mengambil kopi itu setelah diminum Mirna Salihin gitu loh. Nah, itu perbuatan itu menjadi rujukan oleh kedua toksikolog, yaitu Nur Samran Subandi dan Imadi Agus Gelgel dari Universitas Udayana ya. Terus tadi itu ya kamera 7 ya untuk pukul 17.17 sampai 18.39 kan sudah direkayasa Christopher Harimandrianto ya, sampai terdistorsi 89% itu. Nah, distorsi itu ya menjadikan pengamatan visual terhadap warna kopi yang ada di meja 54, terus volume kopi sisa yang telah diminum oleh Mirna Salihin, Hani Juwita Bun, dan lainnya itu menjadi ya kabur, tidak bisa lagi informasi visual itu bisa diekstrak atau diamati secara mata telanjang. Dan kaitannya dengan sedotan itu, jumlah sedotan itu juga begitu, ya karena sudah kabur, ya asumsi yang dipakai oleh toksikolog kan sedotan yang diminum Mirna Salihin satu sedotan kan. Tapi karena sudah kabur ya tidak bisa dikonfirmasi dan divalidasi. Satu sedotan, dua sedotan, berapa lama dia menyedot. Ya, harusnya itu bisa diamati. Begitu juga dengan apa yang diminum oleh
Hani Jutabun. Bisa jadi dia meminumnya tidak lewat sedotan, atau lewat sedotan tapi berapa lama dia menyedot. Inilah semua informasi yang penting dan kritikal, informasi kritis tersebut menjadi kabur dan hilang. Selain tadi posisi tangan Mirna Salihin yang mengambil tidak mengambil sedotan atau pengaduk dari atas meja, begitu. Volume sisa kopi itu si Hani Jutabun kan mengaku fakta persidangan ya kepada hakim kan bilang saya disedot sedikit lalu dilepeh, lalu oleh dokter Adianto kan si Hani ini setelah itu kan takut mati, pergi dia ke dokter Adianto. Ya saat itu juga kayaknya waktu ngantar Mirna ya. Saat itu Mirna masih hidup atau bagaimana. Kan dia pergi menurut pengakuan fakta persidangan, dokter Adianto dari Rumah Sakit Waluyo bersaksi kalau si Hani ini datang padanya dengan seorang pria, mengaku dia ketakutan mati karena dia juga meminum. Jadi dia tidak bilang mencicip. Padahal di fakta persidangan kepada hakim, si Hani ini mengaku mencicip lalu dilepeh. Ya itulah kan kepada dokter Adianto di Rumah Sakit Waluyo, Hani mengatakan meminum dan dia takut mati. Tetapi di persidangan Hani mengatakan hanya mencicip dan melepehnya. Nah, sebenarnya itu sangat gampang di kamera 7 tadi itu, kalau tidak direkayasa ya 17:17 sampai 18:39. Nah, inilah sengaja dirusak oleh Christopher Harimanrianto. Padahal gampang, di situ hanya 12 meter. Kalau 2 juta pixel per frame atau 2 MP itu sebenarnya semua pergerakan itu sangat gampang divalidasi, ya. Karena kesaksian Hani Jutabun ini kan hanya sebuah kesaksian. Ya. Kesaksian itu bisa menipu, bisa manipulatif, bisa memang dipaksa dia oleh Tito Karnavian dan Krishnamurti. Ya. Nah, harusnya itu divalidasi itu. Apakah dia meminum dan melepehnya atau malah meneguk banyak gitu, dan dia tidak mati gitu. Ya. Dari situ harusnya bisa disimpulkan kalau dia meneguk banyak dan tidak mati. Sementara yang meminumnya juga Mirna Salihin mati, berarti kan apa kesimpulannya? Ya, dari situ bisa disimpulkan bahwa di dalam gelas ya memang tidak ada sianida kan begitu. Oleh karena itu supaya hakim tergiring tidak menjadi kesimpulan itu ya, bahwa mereka sama-sama minum, satu mati, satu tidak, maka dikaburkanlah semua pergerakan itu oleh Christopher Harimanrianto. Ya tentu dia dipaksa lah ya, nggak mungkin lah hanya kedua ahli forensik digital ini berinisiatif ya. Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harimanrianto ini berinisiatif sendiri merusak barang bukti digital kan. Tentu dia dipaksa dan dikasih bonus-bonus lah kan. Nanti kau naik jabatan. Muhammad Noah Lazar memang terbukti dia dari AKBP menjadi Kombes Pol. Terus kepada Christopher Harimanrianto, tenang aja kau Christopher, banyak proyek nanti di polisi, pengadaan barang nanti miliaran, terus pelatihan-pelatihan nanti miliaran, audit-audit nanti miliaran. Ya itulah apanya dia. Ya udahlah, saya tidak peduli kata mereka. Tetapi sebagai manusia, ya saya sedikit bisalah menasihati kalian berdua. Jujurlah, jangan mau lagi dipaksa-paksa itu. Karena apa? Saya yakin hati kalian itu sebenarnya sudah busuk. Ya, kembalikan menjadi sehat dengan melakukan kejujuran di depan sidang. Kalaupun nanti kalian dihadirkan oleh JPU, jujurlah kalian di depan hakim, minta maaf kepada rakyat. Jangan lagi kalian teruskan. Ya itu opsi kalian, pilihan hidup kalian. Ya. Memang keputusan itu adalah pilihan. Kalian lanjutkan berbohong atau kalian jujur. Ya, kejujuran akan membebaskan kalian. The truth will set you free. Kebenaran akan membebaskanmu. Tetapi kebohongan akan mengkerangkeng kalian. Ya. Itu aja, ya. Ya, oke. Semoga hakim yang mulia ya yang akan menyidangkan ini di Mahkamah Agung berpijaklah hanya kebenaran ilmiah. Berpijaklah hanya kebenaran ilmiah. Ya. Sudah kita terangkan di persidangan
ada frame 100 frame yang hilang, ada manipulasi-manipulasi dengan software gratisan, itu sangat pantang ya dengan e-red shop yang mulia, mengotak-atik barang bukti digital ya. Oke, semoga didengarkan. Bagaimanapun kita harus optimis ya, kebenaran akan menang. Kebenaran akhirnya akan menang. The truth will prevail. The truth will prevail. Salam dari kami, Baliga Academy di tepian Danau Toba yang indah. Horas!